Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita kembali untuk melanjutkan kegiatan belajar kita dari kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah. Sore hari ini, hari Kamis tanggal 8 Februari 2024, atau yang bertepatan dengan hari Jumat tanggal 28 Rajab 1445 Hijriah. Jadi kita sedang atau sudah berada di penghujung bulan Rajab, ya, salah satu bulan haram atau bulan yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Sebentar lagi kita akan masuk bulan Sya'ban, setelah itu bulan Ramadan. Masya Allah, ya. Waktu berjalan dengan cepat, ya, tanpa terasa kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan, ya. Alhamdulillah. Insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pada pembahasan kitab Al-Ushul Ats-Tsalatsah. Di pertemuan yang lalu kita sudah masuk pada mukadimah yang kedua, yaitu tentang 3 kewajiban, ya, yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan untuk diamalkan. Kita akan berbicara kewajiban yang kedua. Tapi sebelum itu kita merujuk sebentar tentang kewajiban yang pertama, yaitu dijelaskan oleh Syekh bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kita dan memberikan kita rezeki. Yani ini kewajiban kita yang mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala, wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini salah satu daripada konsekuensi iman kepada Allah Azza wa Jalla adalah meyakini tentang wujudnya, keberadaannya. Ya, kemudian yang kedua adalah kita mengimani tauhid rububiyahnya, ya. Kemudian kita mengimani tauhid uluhiyahnya, dan kita mengimani tauhid asma dan sifatnya. 4 hal ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani wujudnya Allah, mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah Allah, bahwasanya Dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan mengimani asma dan sifatnya Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini semua harus terpenuhi pada diri seorang yang beriman atau muwahhid. Kalau dari awal sudah mengingkari keberadaan Allah Azza wa Jalla, bagaimana dia akan beriman kepada rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifatnya? Ya. Maka hal pertama kali yang harus diimani oleh seorang yang beriman adalah mengimani wujudnya Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini yang ditekankan oleh Syekh, bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Kemudian setelah itu, setelah menciptakan kita dan berikan kita rezeki, Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Walam yatrukna hamalan. Ya. Karena ada tujuan Allah menciptakan kita, yaitu untuk beribadah hanya kepadanya. Maka diutuslah kepada kita Rasul. Setiap umat ada Rasul. Fa arsala ilaina rasulan. Ya, faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Ya, siapa yang mentaati Rasul tersebut maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang ingkar kepadanya, kufur kepadanya, tidak beriman kepadanya, maka dia akan masuk neraka. Dan di antara tugas seorang Rasul adalah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjelaskan tentang apa-apa yang dicintai oleh Allah untuk dilaksanakan dan apa-apa yang dibenci oleh Allah untuk ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah mengingatkan akan adanya hari pembalasan. Itu diantara tugas ya seorang utusan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kita akan masuk pada poin yang kedua atau kewajiban yang kedua. Qala Syekh rahimahullah, "Ats-tsaniyatu anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Wad dalilu qawluhu ta'ala, wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada." Kewajiban yang kedua, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak ridho untuk disekutukan dengan sesuatu apapun, ya, dalam beribadah kepadanya. Tidak dengan malaikat yang dekat dan tidak pula dengan nabi yang diutus. Ya, dengan malaikat dan nabi yang diutus saja tidak boleh kita jadikan sekutu bagi Allah Azza wa Jalla, apalagi yang selain mereka. Ya, mereka adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang bertakwa, ya, yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla, pun tidak boleh dijadikan sebagai sekutu, ya, tandingan bagi Allah Azza wa Jalla, apalagi yang selain mereka, ya. Dalilnya adalah firman Allah, dan sungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kalian menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Azza wa Jalla. Dan inilah hakikat daripada kesyirikan, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu yang sama juga dia menyembah kepada yang lainnya, ya. Tapi khafillah azanallahu wa iyyakum. Pada poin yang kedua ini, beliau rahimahullah ingin menjelaskan tentang bahaya syirik. Bahaya syirik. Kita akan bahas di sini. Ada 3 poin besar yang disampaikan oleh pensyarah, ya, di sini, ya. Ingin menjelaskan tentang bahaya syirik, ya. Hal ini dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain datang dengan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi kita sebutkan, tugas di antara tugas Rasul adalah menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menjelaskan apa-apa yang dicintai Allah untuk dilaksanakan, dan menjelaskan apa-apa yang dibenci Allah untuk ditinggalkan, serta menjelaskan atau memperingatkan kepada umat tentang adanya hari pembalasan. Di sana ada hari pembalasan. Maka tugas seorang Rasul, ya, juga adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menjelaskan sifat-sifat Allah, menjelaskan apa yang dibenci, apa yang disukai, dan apa yang dibenci, kemudian menjelaskan tentang di sana ada hari pembalasan. Seorang Rasul juga yang memperingatkan manusia untuk, ya, mengajak kepada tauhid, dan bahkan ini merupakan tujuan utama mereka yang menjelaskan hal itu semua, ya, menjelaskan tentang sifat-sifat Allah, menjelaskan tentang apa yang disukai dan dibenci oleh Allah, menjelaskan tentang akan adanya hari pembalasan. Itu semua tujuannya adalah agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan itu tujuan utama daripada seluruh nabi dan rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibu at-taghut. Dan sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul, dan semua yang mengatakan kepada umatnya, sembahlah Allah Azza wa Jalla semata dan tinggalkan taghut atau jauhi taghut, itu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Apakah itu kuburan, apakah itu berhala, apakah itu matahari, bulan, ya, pepohonan, bebatuan, dan seterusnya. Hatta para malaikat, hatta para nabi. Tinggalkan itu semua. Sembahlah Allah Azza wa Jalla semata. Dan Allah Azza wa Jalla tidak butuh kepada perantara, ya, di dalam hamba-hambanya beribadah kepadanya. Langsung kita minta kepada Allah, langsung kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Oleh karenanya, ya, kenapa demikian? Kenapa memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah Azza wa Jalla semata-mata yang menciptakan kita dan memberikan kita rezeki, maka dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, ya. Sekali lagi kita sampaikan, kenapa Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang wajib kita ibadahi? Karena dialah satu-satunya yang menciptakan kita dan memberikan kita rezeki. Walladzi khalaqana wa razaqana. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini Allah memberikan
Alasan kenapa kita diberitakan untuk beribadah hanya kepadanya, karena dialah yang menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita. Tidak ada zat yang mampu menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu bahwasanya di antara bahaya perbuatan syirik, yang pertama di antara bahaya syirik adalah yang pertama bahwasanya syirik merupakan dosa besar, bahkan dosa besar yang paling besar, atau a'zamul kabair, dosa besar yang paling besar. Ya. Kenapa demikian? Karena dengan seorang hamba berbuat syirik, maka dia telah menjatuhkan hak utama Allah Azza wa Jalla, yaitu tauhid. Ya, hak yang paling utama yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya itu tauhid. Ya. Ikhwah fillah azza wa iyyakum. Belum tentu seorang yang berzina atau merampok atau membunuh atau durhaka kepada kedua orang tuanya, ketika dia meninggal dunia serta merta kemudian dia mendapatkan azab Allah Azza wa Jalla. Belum tentu. Ya. Karena semua dosa selain syirik, ketika pelakunya meninggal dalam keadaan dia tidak bertaubat, maka kondisinya tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a ghafara lahu wa in syaa'a 'adzabahu. Jika Allah menghendaki, Allah bisa mengampuninya. Jika Allah menghendaki, Allah bisa mengadabnya terlebih dahulu, setelah itu dikeluarkan dari neraka. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, menyelisih akidahnya Khawarij yang menghukumi pelaku dosa besar selain syirik dengan kafir kekal di neraka. Karena kafir berarti kekal di neraka. Ini akidahnya Khawarij. Ya. Nah, ini berbeda dengan orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, jika di dunia tidak bertaubat kepadanya, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Ini, ya, dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa demikian? Ya. Hal ini dikarenakan dosa-dosa selain syirik, ya, semuanya masih berkaitan dengan hak manusia. Adapun dosa syirik, maka ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling utama. Ya. Dia yang telah menciptakan kita, Dia yang telah memberikan kita rezeki, Dia yang telah memberikan kita kehidupan, ya, Dia yang telah memberikan semua, ya, kebaikan-kebaikan untuk kita. Kemudian kita memalingkan ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah kezaliman yang paling besar. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ketika beliau bertanya, Ayyu dzanbi a'zamu 'indallah? Ayyu dzanbi a'zamu 'indallah? Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Nabi menjawab, Qal an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ya. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan bagi Allah Azza wa Jalla sekutu atau tandingan, sedangkan Dia adalah zat yang telah menciptakanmu. Bagaimana bisa zat yang telah menciptakan Anda, zat yang telah menciptakan kita, kemudian kita mempersembahkan ibadah kepada selainnya? Maka ini adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Ya. Karena kezaliman itu kan maknanya adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu adalah kezaliman. Dan syirik dikatakan kezaliman karena menempatkan ibadah bukan pada yang berhak, yaitu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya, ya, seseorang hamba diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dan seorang nabi bersama dengan seorang nabi, maka kita katakan nabi tersebut berhak untuk diibadahi. Tapi nyatanya tidak demikian. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita sendirian, satu-satunya yang menciptakan kita. Allah tidak berkolaborasi atau Allah tidak bekerja sama dengan makhluknya untuk menciptakan kita.
maka tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ikhwas sekalian, ya, hendaknya seseorang melihat besarnya dosa itu dari kacamata pandang syariat. Hendaknya seseorang melihat besarnya dosa itu dari kacamata pandang syariat. Ya. Saat ini kita banyak dapati orang-orang yang meminta kepada kuburan, ya, beristighosa kepada kuburan. Namun banyak dari kita yang menganggap hal tersebut sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa. Ya. Berbeda ketika mereka melihat ada orang yang berzina, ada orang yang merampok, ada orang yang maling, ada orang yang begal, maka langsung mereka marahnya luar biasa. Bahkan bisa jadi seorang pencuri yang tertangkap bisa mati dibakar hidup-hidup. Ya tidak. Mencela, menghardik orang-orang yang berbuat dosa-dosa besar seperti berzina misalnya, ya, diusir dari kampung dan seterusnya, marah mereka. Ya. Tapi ketika melihat praktek-praktek kesyirikan, meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, mereka biasa-biasa saja dan bahkan ya dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Atau sebagian orang melihat dosa meninggalkan sholat biasa-biasa saja juga. Ya, padahal dosa meninggalkan sholat, sepakat para ulama bahwa dosa meninggalkan sholat adalah dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa besar yang lainnya selain syirik. Lebih besar daripada membunuh, lebih besar daripada merampok, lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada minum khamr dan seterusnya. Dari dosa-dosa besar selain syirik. Itu dosa meninggalkan sholat 5 waktu tanpa uzur syar'i. Tapi sebagian kita menganggap itu hal biasa. Kenapa? Karena melihatnya bukan cara pandang syariat. Ya. Meninggalkan dosa besar, yang meninggalkan sholat termasuk perbuatan dosa besar. Bahkan sebagian ulama menghukumi keluar dari Islam walaupun dia meyakini kewajibannya. Walaupun mayoritas ulama ya tidak menghukuminya keluar dari Islam selama dia meyakini wajibnya sholat, tapi dia telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, ya, bahkan lebih besar daripada ya dosa-dosa besar lainnya selain syirik. Jadi dosa syirik tetap di level yang paling tinggi. Walaupun dia syirik kecil, Ustaz, nah, walaupun dia syirik kecil, tapi levelnya lebih besar daripada dosa-dosa besar selain syirik. Makanya hati-hati sekali, sekalian. Ya, betapa pentingnya kita ngaji tauhid, mempelajari apa itu syirik, apa itu tauhid. Ya, ini dosa yang sangat khatir, dosa yang sangat berbahaya. Ya. Baik, ikhwas sekalian, azakumullah. Kemudian yang kedua, bahaya yang kedua dari bahaya syirik adalah seorang yang meninggal dalam keadaan syirik tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla selama-lamanya. Ya, seperti tadi kita jelaskan, dosa selain syirik jika pelakunya tidak bertaubat di dunia, masih dia ada kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah. Ini berbeda dengan dosa syirik. Ya. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, wa ma yushrik billah faqad iftara itsman 'azima." Ya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Bagi siapa yang dia kehendaki, mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Ya. Artinya orang yang melakukan dosa-dosa besar dari kalangan umat Islam selain dosa syirik nanti di akhirat ada di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, maka akan langsung diampuni dan dimasukkan dalam surga. Jika Allah menghendaki yang lain, maka dimasukkan dalam neraka terlebih dahulu, disucikan sesuai dengan kadar dosanya, baru kemudian masuk surga. Ya. Dan barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah berbuat dosa yang sangat besar. Tapi pertanyaannya, apakah dalam ayat ini sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik? Ini mencakup syirik besar dan syirik kecil. Apakah syirik kecil juga tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla jika pelakunya tidak bertobat? Masuk dalam keumuman ayat ini.
Dalam hal ini para ulama berselisih atau berbeda pendapat. Apakah syirik asghar atau syirik kecil ini jika pelakunya tidak bertobat di dunia juga tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, ataukah diampuni sebagaimana dosa-dosa besar yang lainnya selain syirik? Ada khilaf di antara para ulama. Tapi yang rajih wallahu alam, Syekh Sulaiman ibnu Muhammad ibnu Abdul Wahhab, yaitu anak dari penulis kitab ini, yaitu Syekh Sulaiman ibnu Muhammad ibnu Abdul Wahhab, merajihkan bahwasanya dosa syirik asghar jika pelakunya belum bertaubat di dunia, maka dia akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kondisinya atau levelnya itu seperti dosa-dosa besar lainnya selain syirik. Ya. Pendapat yang lainnya sebagian ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, mengatakan bahwasanya syirik asghar juga masuk dalam keumuman ayat ini, yaitu tidak diampuni pelakunya jika dia tidak bertaubat di dunia, walaupun dia meninggal dalam keadaan muslim, karena syirik asghar tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Dia meninggal di atas Islam, tapi jika dia masih membawa syirik asghar, maka syirik asgharnya ini tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak diampuni, konsekuensinya dia harus masuk neraka terlebih dahulu, baru kemudian dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Pelaku dosa syirik asghar tidak keluar dari Islam, ya, atau tidak kafir, sehingga dia tidak kekal di neraka. Ya. Saya kutipkan perkataan Syekhul Islam di sini. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa qad yuqalu asy-syirku la yughfaru minhu syai'. Dikatakan bahwasanya syirik itu tidak akan diampuni darinya sesuatu apapun, sedikit pun. Ya. Asy-syirk la syirkul asghar la akbar wa la asghar. Tidak syirik besar, tidak pula yang kecil. Ala muqtada umumil Quran, berdasarkan keumuman Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Keumuman ayat ini, Allah tidak mengampuni dosa syirik, maka mencakup akbar dan asghar. Ya. Wa in kana sahibu syirkil asghar yamutu musliman, walaupun pelaku syirik kecil itu dia meninggal dalam keadaan muslim. Ya. Lakin syirkuhu la yughfar lah, tapi kesyirikannya tidak diampuni. Ya. Bal yu'aqab alaihi, tapi dia akan dihukum dengannya. Ya. Wa in dakhala ba'da dzalika al-jannah, walaupun setelah itu dia akan masuk surga. Kenapa? Karena meninggal dalam keadaan tidak kafir. Ya. Jadi levelnya ada di bawah syirik besar. Kalau syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya, sehingga dia keluar dari Islam. Kalau keluar dari Islam maka kekal di neraka. Ini bahaya. Makanya ikhwas sekalian, saya nasihatkan untuk saya pribadi dan juga untuk sekalian, perbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa terhindar dari syirik yang besar maupun yang kecil. Ya, silakan dihafalkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sudah hafal doa Pak? Sudah hafal? Belum ya? Ya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Ya, dari apa? An usyrika bika syai'an, untuk menyekutukanmu dengan sesuatu apapun. Wa a'lam, sedangkan aku mengetahui. Ya. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun kepadamu dari apa-apa yang tidak aku ketahui. Kata Rasulullah, siapa yang mengamalkan doa ini dengan sungguh-sungguh dan ikhlas, kemudian dia mengamalkan isi kandungannya, maka Allah Azza wa Jalla akan menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik yang besar maupun yang kecil. Ya.
Dan yang terpenting ikhwas sekalian, kita wafat dari dunia ini dalam keadaan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dari seluruh dosa, khususnya dosa syirik yang besar maupun yang kecil. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar, luar biasa. Allah berikan nikmat taubat sebelum meninggal. Ini nikmat yang luar biasa. Karena orang yang bertaubat dari sebuah dosa itu seperti orang yang tidak memiliki dosa. Dan semua kenikmatan masuk surga, kenyamanan di akhirat itu semua berawal dari pengampunan dosa. Semua berawal dari pengampunan dosa. Makanya dalam Al-Quran dan juga dalam hadis itu banyak disebutkan, ya, Allah Azza wa Jalla sering memberikan iming-iming pahala ganjaran berupa pengampunan dosa. Ya. Dan ini merupakan di antara fadlu tauhid atau keutamaan tauhid yang paling besar. Ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid, di sana ada di bab yang kedua, fadlu tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa-dosa itu termasuk keutamaan tauhid. Tapi di situ Syekh menyebutkannya secara khusus. Kenapa? Karena pengguguran dosa ini merupakan keutamaan tauhid yang paling besar di antara keutamaan tauhid yang lainnya. Masuk surga, ya, bebas dari neraka, dimasukkan dalam surga dan seterusnya. Semua keutamaan tauhid ini berasal dari setelah pengampunan dosa. Ya, orang masuk surga setelah diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik pengampunannya sebelum di akhirat ketika dia meninggal, dia bertobat betul-betul, dia bertobat sebelum meninggal, maka Allah mengampuni orang yang bertobat, mengampuni dosa orang yang bertobat jika betul dia bertobat, benar-benar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Atau selain dosa syirik, dia tidak bertobat di dunia, kemudian Allah Azza wa Jalla ampuni di akhirat. Setelah pengampunan itu dia masuk surga. Dan tauhid keutamaan yang paling besar adalah menggugurkan semua dosa. Menggugurkan semua dosa. Ya subhanallah. Ya. Ini luar biasa ya sekalian. Maka pegang betul-betul ya tentang masalah tauhid ini. Ya. Hendaknya seorang muslim, seorang mukmin takut untuk terjerumus dalam perbuatan dosa syirik. Takut dia. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Padahal beliau adalah abul anbiya. Bapaknya seluruh nabi, bapaknya para nabi. Ya, yang telah ditazkiyah oleh Allah Azza wa Jalla, bukan termasuk orang yang musyrik. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Walaupun kondisi demikian, beliau tetap berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan. Ya. Allahumma jannibni wa baniya an na'budal asnam wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan juga anak keturunanku dari menyembah berhala atau berbuat syirik. Apalagi kita, Pak. Apalagi kita. Maka kita lebih butuh lagi untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan di antara doa yang disarankan oleh para ulama untuk kita perbanyak dalam sujud kita adalah doa agar diberikan taufik untuk bertaubat sebelum meninggal. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut. Karena semua akan dinilai di sini. Semua akan dinilai di sini sebelum apa? Sebelum meninggal. Ya. Innamal a'malu bil khawatim. Jadi taubat sebelum meninggal. Ya. Allahumma rzuqni husnal khatimah. Ya Allah, berikan kepadaku husnul khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tiga doa ini yang dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, hendaknya kita perbanyak dalam sujud-sujud kita, dalam doa ketika kita sujud, dan juga doa dalam doa-doa yang lain. Ya. Karena kita sangat butuh kepada bimbingan dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya. Dan adapun dalil dari sunnah, ya Rasulullah mengatakan man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhala an-nar. Ya. Wa qultu ana man mata wa huwa la yad'u min dunillahi niddan dakhala al-jannah. Ya. Barang siapa yang mati sedangkan dia menyeru selain Allah, ya, sebagai tandingan, maka dia akan masuk neraka. Ya. Sedangkan aku berkata, barang siapa yang mati dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk surga. Ya. Jadi poin akhir sebelum kita meninggal itu penting sekali. Ya. Sebelum kita meninggal, ya, kita dalam keadaan, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bahkan ketika kita sakaratul maut atau seorang hamba sakaratul maut, di situ syaitan pun akan terus menggoda. Ya, karena itu adalah ibaratnya kalau dalam pertandingan sepak bola itu injury time. Injury time. Kalau kebobolan sulit untuk kemudian membalas. Gitu kan? Sudah injury time. Masa-masa yang kritis. Di situ syaitan akan menggoda. Akan mempermainkan kita untuk mengucapkan perkataan kufur atau meyakini keyakinan kufur agar akhirnya kita meninggal di atas kekufuran. Na'udzubillah. Ya, makanya perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla agar ia diwafatkan di atas tauhid. Ya, Allahumma ya musabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Adapun orang-orang yang berbuat dosa selain syirik, ya, maka bisa jadi mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa taala atau disiksa di neraka namun tidak kekal. Ya, selama dia seorang ahli tauhid, ya. Tapi pelaku dosa besar, dia memegang tauhid, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik, ya. Dia meninggal, maka posisinya atau kondisinya ada di bawah kehendak Allah. Kalau dia kemudian, ya, ditakdirkan masuk neraka, maka dia akan masuk neraka terlebih dahulu, baru kemudian keluar. Dan mereka disebut dengan jahannamiyun. Jahannamiyun atau mantan-mantan penghuni jahannam. Namanya jahannamiyun, dan itu tertulis di leher-leher mereka. Tertulis di leher-leher mereka beberapa waktu ketika mereka masuk surga, sehingga penduduk surga yang masuk surga duluan mengenal mereka. Oh, ini jahannamiyun, yakni mantan neraka jahanam, mantan penghuni neraka jahanam. Dari kalangan umat Islam, para pelaku dosa besar yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya jahannamiyun. Di leher-leher mereka ada tandanya di situ. Sampai kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan tanda tersebut, lalu Allah hilangkan. Ya. Nasallallahu alaihi ya. Adapun orang yang berbuat syirik dan mati di atas kesyirikan, ya, maka ia akan kekal di neraka jahanam selama-lamanya, yaitu syirik besar. Yang syirik besar. Adapun tadi syirik kecil, ya, walaupun pendapat ulama mengatakan itu juga dosa yang tidak diampuni, tapi jika dia masuk karena dosa syiriknya, syirik asghar tadi, dia juga tidak akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya. Jadi di sini ada kesamaan antara dua pendapat ini. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah sama-sama pelaku syirik asghar yang tidak bertobat di dunia, pada akhirnya dia juga akan keluar dari neraka. Tapi sisi perbedaannya adalah lebih lama tidak. Sisi perbedaannya adalah apa? Kalau syirik asghar menurut pendapat yang pertama, syirik asghar itu seperti dosa-dosa besar yang lainnya selain syirik. Artinya masih ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah walaupun dia tidak bertobat di dunia. Itu. Tapi ala kulli hal, mana pendapat antara dua ini? Ala kulli hal, syirik walaupun kecil tetap lebih berbahaya daripada dosa besar selain syirik. Itu kesimpulannya. Ya, itu kesimpulannya. Antara pendapat yang ini atau yang itu. Ya, walaupun para ulama merajihkan bahwasanya syirik asghar seperti dosa besar lainnya selain syirik yang memungkinkan dia
untuk mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla walaupun pelakunya tidak bertaubat di dunia. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian bahaya yang ketiga, ikhwas sekalian, azakumullah, dari bahaya syirik, yaitu seseorang yang melakukan kesyirikan maka akan gugur seluruh amalannya. Yani yang dimaksud syirik akbar. Jika seorang melakukan syirik akbar, maka akan gugur seluruh amalnya. Ya. Adapun jika dia melakukan syirik asghar, maka yang gugur hanya amal yang disertai dengan syirik asghar itu. Misalnya riya. Seorang melakukan ibadah sedekah misalnya 2 kali. Yang pertama ikhlas, yang kedua dibandingkan dengan riya, maka amal yang pertama, sedekah yang pertama tidak akan gugur, pahalanya tidak akan gugur. Yang gugur hanya yang kedua. Adapun jika melakukan syirik besar, maka menggugurkan amal-amal yang sebelumnya yang dilakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sangat mengerikan, ikhwan. Ya. Bahkan ini juga diancamkan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada seluruh nabi dan rasul sebelum beliau. Allah mengatakan, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik." Dan telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga orang-orang sebelummu dari kalangan para nabi dan rasul. Apa kata Allah kepada para nabi dan rasul? "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kalau seandainya kamu berbuat syirik wahai Muhammad, maka akan hapus seluruh amalmu dan kamu akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Ini dikatakan oleh Allah kepada setiap nabi dan rasul yang diutus kepada umatnya. Apalagi kita, ya, apalagi kita. Maka, ya, ini sangat, ya, khatir atau sangat bahaya, dosa yang sangat berbahaya. Ya. Secara umum, orang yang berbuat dosa selain syirik, ya, maka tentu dia berdosa. Ya, orang yang berbuat dosa selain syirik dia berdosa. Ya. Namun dosa-dosa tersebut tidak menggugurkan amalan kebajikan yang pernah dia lakukan. Ya, maksudnya syirik besar, ya. Misalnya seorang berzina, seorang mencuri, seorang berdusta misalnya, atau seorang yang mengkhianati janji dan seterusnya. Dosa-dosa ini, ya, selain syirik besar ini tidak akan menggugurkan amalan-amalan dia yang saleh, amalan-amalan dia yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Tidak akan menggugurkan. Adapun dosa syirik, yaitu syirik akbar, dia akan menggugurkan semua amal-amal ibadah dia yang ikhlas, yang saleh, yang dia lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kalau misalnya seorang telah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla 60 tahun, dia beribadah, kemudian dia berbuat syirik dalam waktu 5 menit, syirik besar, maka yang 60 tahun itu hilang semuanya. Ya. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla tidak ridho untuk disekutukan dengan sesuatu apapun dalam peribadatan kepadanya. Ya. Tidak dengan malaikat yang dekat, tidak pula dengan nabi yang diutus. Ya. Dengan makhluk yang paling mulia saja, para malaikat dan juga para nabi, tidak boleh, apalagi dengan yang lainnya. Ya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, sebagian orang di sini disebutkan oleh Al-Ustaz, disebutkan dalam kitab mereka Jawahirul Ma'ani, dalam kitab Jawahirul Ma'ani, di mana mereka berkeyakinan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani sebetulnya, tapi masyhur di Indonesia dengan Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diberikan kekuatan kalimat kun, jadilah, maka jadilah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini berarti mereka meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan salah satu daripada sifat ketuhanan kepada makhluknya. Ya, di sini yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berlepas diri dari semua khurafat atau cerita-cerita yang ada. Beliau seorang ulama yang memiliki akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Tapi banyak sekali cerita-cerita khurafat di tengah-tengah, ya, umat Islam tentang beliau, ya.
mereka orang-orang ini meyakini bahwasanya apa saja yang beliau rahimahullah kehendaki maka bisa terwujud hanya dengan mengucapkan kun, jadi maka jadilah. Ini haknya siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka meyakini ini diberikan juga kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini dalam kitab mereka Jawahirul Ma'ani. Sudah masuk ada? Atau belum? Sudah. Sudah ada dulu.